Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita bertemu dengan kulkas Panasonic ya. Ini udah lama banget ya. Menurut informasi dari orangnya itu udah nggak kepake. Mas ketika mengambil es nggak sengaja tempat freezernya itu kena congkel ya. Nah kebetulan di sini setelah saya cek olinya itu banyak banget ya. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri ya. Jika mengalami kebocoran ini adalah bocornya di sini. Nah, biasanya kalau misalkan evaporator yang bocor atau tempat freezer yang bocor itu ditandai dengan oli ya. Oli. Nah, itu udah bisa dipastikan ada kebocoran ya kalau sampai ada oli. Nah, oke. Di sini untuk lubangnya hanya satu ya, namun ada banyak banget bekas ditambal ya menggunakan lem hijau. Ini nggak tahu apakah bocor atau enggak, nanti kita kelupas saja, nanti sekalian kita kasih alu platinum ya kalau memang ada yang bocor. Nah selanjutnya kalau misalkan bocornya nggak kelihatan ya, ini kebetulan bocornya besar jadi kelihatan. Nah bagaimana kalau misalkan bocornya itu nggak kelihatan? Nah di sini ada pipa kondensor ya. Pipa kondensor itu biasanya kalau untuk yang sekarang merek-merek sekarang itu ciri-cirinya itu besi ya. Dan di sini ada pipa hisap. Nah yang perlu kita potong yaitu pipa hisapnya. Nah ini pipa hisap udah kita potong. Selanjutnya kita hidupkan. Nah lalu kita tahan seperti ini sambil ditahan. Sambil kita membawa air sabun ya, sekalian dites ya menggunakan air sabun. Nah ini kalau misalkan bocornya nggak kelihatan ya. Nah ini kan udah pasti kelihatan tuh, yang satu udah kelihatan. Nah ini kelihatan nyembur ya, olinya juga banyak. Ini kalau misalkan mau kita perbaiki harus kita bersihkan dulu olinya. Nah kalau untuk di lem hijaunya ini nggak ada kebocoran ya, nggak ada bocor sama sekali, hanya di bagian ini saja. Nah kalau misalkan kondisi evaporator banyak oli seperti ini, apakah bisa diisi? Jawabannya itu bisa ya, bisa diisi freon, cuman nanti permasalahannya itu proses pembekuannya itu akan jadi lebih lama ya. Jadi saran saya ketika ada endapan oli di dalam evaporator, teman-teman bisa flushing dulu. Nah ini untuk las-lasannya seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Nah tadi ada yang bocor juga di bagian pojokan. Di sini nggak ada bocor ya, cuman bekas coang ya. Cukup dalam tapi nggak bocor, sekalian kita las juga supaya nggak terjadi bocor di kemudian hari. Nah seperti ini. Untuk pengelasannya alu platinumnya ya, cara mengelas alu platinumnya itu udah pernah saya bahas di video sebelumnya ya, di video sebelumnya. Untuk caranya teman-teman bisa tonton di video sebelumnya. Sekarang kita langsung masuk ke proses pengelasan ya yang udah kita potong tadi. Untuk flashingnya juga sudah sering saya bahas ya di video-video sebelumnya. Jadi untuk video kali ini kita bahas yang poin-poin saja. Nah kita menggunakan sambungan saja untuk pengelasannya. Oke, tinggal yang satu. Oke, untuk selanjutnya filter udah kita ganti ya, dan evap udah kita flashing tadi ya. Selanjutnya kita langsung masuk ke proses pemakuman ya. Jadi kita proses vakum, kita buang udaranya, dan kita cek juga di bagian ventil. Pastikan ventil ini terhisap ya. Kalau misalkan ventil ini nggak terhisap, itu berarti pengelasan kita itu ada yang buntu ya untuk di bagian ventilnya. Nah jadi bisa dicek juga untuk di bagian ventil ya, supaya aman atau enggak sampai buntu ya.
Nah, untuk pemakuman itu ada dua opsi ya. Untuk kulkas ini boleh menggunakan alat vakum atau boleh juga dikeluarkan lewat filter ini, dan caranya pun sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Silahkan teman-teman milih, boleh pakai cara yang mana, atau pakai cara yang mesin vakum ataupun pakai cara yang seperti ini. Nah, ini kita hisapkan ya, kita cabut, lalu otomatis metil ini bakalan terhisap. Nah, kita hisap, lalu kita buntu ya. Nah, seperti ini. Nah, sebelum diisi freon, selanjutnya kita las juga untuk ventilnya, untuk kapilernya ya, kapiler untuk vakum. Pastikan nggak sampai bocor. Nah, selanjutnya kita isi. Oke, freon udah kita isi. Nah, seperti biasa, untuk pengisian freon ini saya lakukan dalam kondisi keadaan kompresor mati ya, ataupun kulkas nggak hidup. Untuk pengisiannya itu bisa sampai di angka 80. Kalau bisa tercapai di 80 itu bagus, nanti nambahnya itu sedikit ya. Nah, oke, di sini tekanannya itu udah berada di angka berapa ini, 80 ya, 80 psi, nggak nyampe 80. Kita tutup aja. Untuk penambahnya kita coba lakukan pada saat dihidupkan ya, pada saat dihidupkan. Oke, kita hidupkan. Nah, kompresor sudah hidup, otomatis tekanan ini bakalan turun ya, bakalan turun. Nah, ini udah turun di angka berapa ini, 10 15. Nah, ini di 15, 5 10 15. Nah, ini kita tunggu stabilnya itu di berapa psi, nanti baru kita tambahkan. Nah, ini udah turun di angka 10 psi. 10 psi, 8 psi. Nah, ini udah stabil ya, stabil di 8 psi. Selanjutnya karena masih di 8 psi, kita tambahkan ya, tambahkan sampai di angka 15 psi. Karena untuk freon yang 134 itu tekanan itu antara 12, ini versi saya ya, antara 12 sampai di angka 15 psi untuk freon, untuk jenis freon yang 134. Nah, ini masih di angka 8 ya, masih di angka 8 psi. Selanjutnya kita akan tambahkan ya, tambahkan menjadi 15 ya, menjadi 15. Nah, kita tambahkan. Nah, untuk penambahannya itu nggak perlu terlalu ngejos ya, biar pas nanti takarannya. Kita putar lalu kita tutup gitu aja sampai di angka 15 ya tekanannya ya. Di sini masih saya tambahkan terus karena belum tercapai di angka 15. Di sini untuk tekanannya masih di angka berapa itu? Nggak nyampe 15 ya. Kita tambahkan terus. Coba kita tutup. Oke, di sini kita cek 16 ya, 16 psi, sekitar 17 16 psi. Nah, ini kita diamkan, nanti kalau udah dingin bakalan turun ya. Kita cek di bagian filter udah terasa hangat, artinya kalau filter hangat sirkulasinya itu lancar ya, sirkulasi itu lancar. Dan di sini untuk tekanan sudah berada di angka 15 psi. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, itu berarti kita tinggal menunggu hasilnya ya, hasilnya kurang lebih teman-teman bisa tunggu sekitar 20 menitan ya, 20 menitan nanti bakalan beku ya. Nah, ini untuk tekanan udah di angka 15, tinggal kita nunggu
Dan setelah menunggu beberapa menit ya, hampir 20 menit, kita cek di bagian evaporatornya. Di sini meskipun udah lama nggak hidup ya, ternyata untuk kompresornya itu masih bagus kondisinya. Nah ini udah merata ya. Nah ini tuh bunga esnya. Nih bunga esnya banyak ya. Nah jadi kurang lebihnya seperti itu cara mengatasinya. Oke, cukup sampai di sini dulu video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Kalau teman-teman ingin membeli evaporator ataupun alu platinum, teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.